ada Xiaomi Hyper AI. Kita klik, nah, langsung aja kita lingkari nih. Dia akan langsung mencari, guys. Saya melakukan pengujian dengan mengaktifkan performa mode dan speed mode, guys. Performa ini visual yang ditingkatkan, super resolusi ada, coy. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Dan teman-teman, Poco X6 Pro saya coba uji tes ya. Saya coba lihat komentar teman-teman bahwasanya Poco F6 dia juga dapat update guys, sama di hari ini cuy. Nah, makanya di sini kita mungkin nanti untuk videonya nggak disatuin guys, kita akan pisah ya. Jadi nanti kita akan coba Poco X6 Pro dulu, pasti mungkin sudah tayang ya sekarang Poco X6 Pro. Dan seperti itu teman-teman ya untuk performa dan gaming testnya. Nah, kali ini nih kita akan coba juga updatekan untuk Poco F6. Apakah dia nanti performanya akan jauh lebih bagus atau tidak guys. Kalau kita coba lihat sebelumnya di Poco X6 Pro itu AnTuTu score ya. Tanpa kita aktifkan speed mode, tanpa kita gunakan mode performance, tapi kita pakai cooler, itu cuman di 1.200.000 aja guys skor AnTuTu-nya. Ini nggak tahu kenapa guys, ya kok jadi turun gitu loh ya untuk skor AnTuTu-nya. Oke, tapi kita coba aktifkan speed mode, kita aktifkan mode performance, dan juga kita gunakan cooler, itu dia bisa naik ya, mau ke 1.400.000 kurang dikit guys ya. Nah, yang akan saya lakukan juga di Poco F6 sama guys dengan yang ada di Poco X6 Pro. Kita akan juga coba tes sama seperti itu guys, gimana nanti performa dan juga skor AnTuTu-nya nih di Poco F6 ini. Oke, mari kita lihat guys, di sini langsung saja masuk ke dalam setting. Nah, dia sudah ada ya notifikasi pembaruan seperti ini. Tuh, ini di Poco F6 ini dia di 2.0.101 ya. Kalau di Poco X6 Pro dia langsung loncat ke 102. Nah, kalau di sini dia berurutan nih 101 dan sekarang di sini dia ke 102 guys. Dan teman-teman bisa dilihat di sini size-nya 1,3 GB cuy. Kemarin ini di Poco X6 Pro dia cuman 44 MB aja. Keterangannya update ke patch April 2025 doang. Dan ini juga sama ya, ke patch keamanan April 2025. Tapi kok guys, di Poco F6 kenapa dia 1,3 GB? Pasti ini ada tambahan-tambahan fitur guys di Poco F6. Sepertinya ya, ada tambahan-tambahan fitur. Semoga di aplikasi kamera juga sudah bisa pindah-pindah kamera ketika rekam video guys. Semoga ya, kita hanya bisa berharap aja. Oke guys ya. Nah, di sini saya akan coba unduh dulu pembaharuannya. Kemudian nanti saya akan langsung instalkan update-nya guys. Seperti itu ya. Nanti kita balik lagi teman-teman ya, setelah saya lakukan semua pengujiannya ya. Saya akan coba tes pengujian skor AnTuTu, kemudian nanti kita juga akan coba tes langsung gaming ya. Dan di sini nanti kita akan gunakan Joyose, kemudian plugin layanan sistem, dan security-nya menggunakan default ya, bawaan guys. Belum kita coba update ke paling baru ya, kita gunakan default dulu. Siapa tahu dengan menggunakan default itu jauh lebih bagus, lebih baik guys performanya. Oke ya teman-teman, nanti kita balik lagi. Makanya ini video pasti bakalan panjang guys, videonya pasti bakalan panjang. Nanti teman-teman juga nggak usah khawatir, saya akan simpan timestamp nanti di deskripsi, jadi teman-teman nanti bisa pilih mau ke sini mau ke sini guys. Oke, nanti kita balik lagi teman-teman ya. Ini kita coba unduh dulu nih untuk firmware-nya. Oke. 1,3 GB guys ini di Poco F6 HyperOS 2.0.102 ya. Oke guys, nanti kita balik lagi setelah melakukan semua pengujiannya guys. Oke.
Oke guys, di sini kita sudah masuk lagi ya, teman-teman. Ini saya sudah coba tes Antutu ya, sampai beberapa kali tadi guys, karena penasaran gitu ya. Saya samakan pengujiannya seperti di Poco X6 Pro. Kita juga coba tanpa menggunakan mode performa, kemudian menggunakan mode performa, dan menggunakan speed mode guys pada saat pengujian Antutu ya, gitu guys. Dan pastinya saya gunakan cooler ya untuk melihat performa sebenarnya guys, seperti itu. Oke ya. Nah, kita lihat dulu guys, ini untuk tampilan awalnya di Poco F6. Kalau menurut saya sih di sini masih belum ada tampilan baru ya guys ya. Belum ada tampilan baru di sini. Tapi kalau kita coba lihat guys, masuk ke sini, ini ada yang beda dengan Poco X6 Pro sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Bentar, ini kita coba terangin dikit ya, biar kelihatan. Kalau kita coba cubit seperti ini guys. Nah, dia di Poco X6 ada efek. Tuh. Sedangkan kalau di Poco F6 dia tidak ada fitur efek guys. Nih ya. Tapi kalau kita coba masuk ke widget, ini sama-sama ada fitur baru atau tambahan seperti kayak hewan peliharaan ya. Nah, ini widget pet guys. Nah, ini sama ya dengan yang ada di Poco X6 Pro, teman-teman, untuk widget pad-nya. Gitu ya. Oke, lain-lainnya juga ke bawah sama. Kemudian kita lihat di wallpaper juga di sini, kita lihat di super wallpaper juga ada ya. Wallpaper super aman, guys. Di Poco F6. Nah, tampilannya seperti ini. Ini di wallpaper. Tuh. Kemudian di setelan. Nah, di setelan di sini kita coba di lainnya. Ini guys ada kecepatan animasi cepat, kemudian juga susunan layar 4x7 dan di sini untuk Poco launchernya dia bawaan dari update terbaru kali ini guys. Saya juga penasaran nih untuk Poco launchernya dia versi berapa ya? Kita coba lihat guys. Ya. Launchernya nih. Nah, Poco launchernya dia versi 11.007 guys. Lihat nih. Versinya 11.007 ya. Tuh. Ya. Nah, versi rilis 5.39 cuy. Mantap ya. Ini versi defaultnya, nggak bisa di uninstall update tuh. Oke, ini di Poco F6 untuk versi Poco launchernya. Oke. Dari segi tampilan kurang lebih seperti itu guys. Ya. Kemudian kalau kita lihat control center, pasti di sini teman-teman ada yang ngeh ya dan ada yang enggak. Apa coba guys? Benar guys nih. Ada interpreter guys ya atau apalah sebutannya nih. Teman-teman bisa lihat tuh. Terjemahkan percakapan ya. Lihat guys. Ini luar biasa ya. Ada fitur ini, tapi lebih lengkapnya nanti kita lihat guys ya. Di settingnya. Nah ya, kita lihat di settingnya nih. Oke, langsung ke setting. Teman-teman bisa lihat di sini apa yang baru teman-teman. Bisa dilihat. Teman-teman mungkin ngeh ya, ada yang baru nggak di sini guys kira-kira? Lihat ya, di bagian setting. Tuh, tentang telepon. Iya guys. Di sini ada Xiaomi Hyper AI. Nih. Ada Xiaomi Hyper AI. Kita klik. Nah, ada penulisan AI. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada penulisan AI, ada wallpaper dimensi AI, ada pengenalan suara AI, penerjemah percakapan, interpreter AI, AI subtitle, pencarian AI. Mantap cuy. Bahkan di sini circle to search ada cuy. Jadi kita untuk circle to search nggak harus pakai aplikasi pihak ketiga nih. Ini kita uninstall aja guys. Ya. Kita hapus aja. Oke, kita bersihkan cache ya. Ini kita hapus aja. Buat apa guys? Sekarang di Poco F6 sudah ada circle to search. Dan itu bedanya dengan yang ada di Poco X6 Pro ya, teman-teman, nggak ada. Tuh, teman-teman ya. Di Poco X6 Pro di sini nggak ada fitur Hyper AI. Tapi di Poco X6 Pro sebelumnya kita sudah bahas di setelan tambahan, di aksesibilitas, di aplikasi yang di-download, ini ada mesin Xiaomi Hyper AI
saya sudah aktifkan guys tuh. Ya, oke, itu di Poco X6 Pro. Kita lanjut di Poco F6. Ini luar biasa guys. Apa yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwasanya size 1,3 GB itu update, pasti ada fitur baru ya. Dan benar aja di sini ada fitur baru guys. Gitu ya. Kita lihat teman-teman di sini ke bagian tadi ya, di HyperAI itu ada circle to search. Itu cara carinya teman-teman di setelan tambahan, kemudian di bagian fitur spesial. Lihat guys. Fitur spesialnya sekarang lengkap coy ya. Tuh ada lingkari untuk menelusuri, jendela mengambang, penambahan memori, ruang kedua, detak jantung ya, persepsi visual aktif, dan subtitle AI. Jadi sekarang sudah lebih lengkap guys di Poco F6. Mantap ya. Nih, ini untuk cara aktifinnya gimana? Nah, kalau cara aktifinnya teman-teman kalau biasa pakai 3 tombol tuh lebih enak sebenarnya. Tapi di sini syaratnya kalau misalkan teman-teman ingin coba pakai lingkari untuk menelusuri atau circle to search, itu kalau misalkan teman-teman pakai mode gestur atau navigasi gestur, itu mau nggak mau ini sudah aktif ya. Mau nggak mau kita harus aktifin indikatornya ya, indikatornya. Kita masuk dulu ke sini ke setting lainnya, kemudian ke navigasi sistem. Nah, indikator ini kita matikan. Nah, harus dimunculkan guys. Seperti ini. Baru kita bisa gunakan circle to search. Caranya tinggal tahan nih si garis ininya ya, si navigasinya. Oke, nih. Nah, tahan seperti ini. Baru kita lingkari. Apa yang mau kita lingkari guys? Contoh aja deh, kita ambil foto ya. Nih, ambil foto. Kita ambil foto ini deh ya. Nah, foto ini. Ataupun ketika seperti ini juga langsung teman-teman. Nah, langsung aja kita lingkari nih. Dia akan langsung mencari guys. Tuh kan. Gamepad kan. Sama guys. Langsung ya kedeteksi. Ya frame GP600 ya. NYK ya. Ini gamepad NYK GP600. Gitu guys. Ya circle to search nih. Ya di Poco F6 sudah bisa sekarang guys. Syaratnya kalau teman-teman pakai navigasi gestur harus dimunculkan ininya ya, indikatornya nih. Kalau nggak dimunculin susah guys, nggak bisa. Gitu ya. Jadi sudah ada di sini. Kemudian tadi ya teman-teman ada enter ini. Nah ini untuk kita ngobrol ya dari Inggris ke Mandarin atau sebaliknya. Itu guys. Jadi untuk penerjemah secara langsung kalau misalnya kita lagi di luar negeri nggak bisa pakai bahasa daerahnya atau bahasa Inggrisnya, kita bisa gunakan ini terjemahan percakapan tuh. Mantap ya, ini sudah lengkap banget untuk AI-nya. Kita lihat teman-teman di sini di bagian tadi ya, nih Xiaomi Hyper AI ini lengkap banget cuy, tuh lengkap banget ya untuk fitur-fitur AI-nya. Sekarang sudah ditambahkan di Poco F6, mantul guys ya, ini keren parah sih. Oke, ini baru di pembahasan update terbarunya terkait Xiaomi Hyper AI. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada kurang-kurangnya teman-teman bisa tambahin aja di kolom komentar guys ya, terkait fitur-fitur yang baru di sini. Dan teman-teman, kalau misalkan sedang bercakap di telepon juga itu bisa guys dari bilah sisinya. Nah, cuman saya belum coba ya. Kalau keterangannya seperti itu dia ada ya guys ya. Nah, kemudian saya penasaran guys, ini dengan bilah sisi di YouTube nih. Kita lihat ya. Apakah ada yang baru di sini bilah sisinya? Subtitle AI, Dolby Atmos, proyeksi, dan enggak ada yang baru guys di sini. Ya, masih sama aja teman-teman untuk di bilah sisinya. Kemudian teman-teman, kita lihat lagi ke setting ya. Ini di bagian setelan tambahan. Ini di bagian jendela mengambang ya, jendela mengambang di sini. Nah, di bagian kotak alat di paling bawah itu ada guys, kolab percantik beauty ya untuk panggilan video nih. Ya, sekarang posisinya ada di sini ya, di bawah gitu ya. Oke, ini keren banget. Nah, kemudian kita lihat untuk di bagian yang lainnya visual aktif ya, ini juga bisa lah teman-teman kita gunakan tuh. Nah, ya, melambai secara horizontal, melakukan gerakan tekan 2 kali ya. Melambai secara vertikal, gerakan tanpa kontak ya, atau air gestur. Bisa ya.
Ini keren banget sih di Poco F6. Fitur-fitur AI-nya pada muncul semua, guys. Ya, seperti itu. Ini keren banget. Tuh, teman-teman ya. Oke, seperti itu guys ya. Penambahan memori sampai 12 GB. Mantap ya. Kemudian kita lihat guys di bagian baterai. Nah, di bagian baterai, perlindungan baterai masih aman ya. Nggak dihilangkan nih, fitur penting nih ya. Cas sampai 80%. Mantap sekali guys. Gitu ya teman-teman ya, hal-hal yang baru ya yang saya ketahui di Poco F6. Karena pas di update itu keterangannya nggak ditambahin guys. Ya, jadi orang lain perkirakan itu nggak ada perubahan gitu ya. Soalnya keterangannya di sini cuman update patch aja ke April 2025 gitu ya. Padahal ini banyak banget update-nya coy. Banyak banget update-nya. Bahkan di sini untuk mencari musik aja tuh sudah ada fitur AI-nya. Kita tinggal dengerin aja musiknya, dia akan langsung mencari guys. Gitu ya. Oke? Keren ini. Untuk mencari musik yang ingin kita download itu judulnya apa bisa langsung ketahuan dengan ini. Mantap ya teman-teman. Nah itu sekilas untuk fitur-fitur barunya di Poco F6 setelah update ke HyperOS versi terbaru. Oke, nah kali ini ya saya langsung mau bahas ke hasil uji tes AnTuTu Score ya. Oke, di sini saya coba perlihatkan hasil pengujiannya, guys. Nah, teman-teman, ini adalah hasil pengujian sebelum kita update, ya. Kita dapat di 1.495.000 untuk di Poco F6, ya. Ini untuk pengujian AnTuTu Score. Kemudian saya coba setelah update dan saya coba uji dengan hanya mengaktifkan mode performa aja, guys. Nah, ya. Saya aktifkan mode performa. Ini dapat di 1.513.000. Teman-teman bisa lihat di sini CPU-nya mau tembus sampai 400.000 ya. Nah, ini saya coba menggunakan mode performa. Selanjutnya, nah ini saya lepas guys. Saya tanpa menggunakan mode performa dan langsung kita coba tes. Ternyata CPU turun tapi GPU malah naik guys. Menjadi 531.000 skornya. Sebelumnya cuma 517.000. Ini kita aktifkan performa mode. Ini kita matikan performa mode jadi 531.000. Nah, selanjutnya guys. Ini saya melakukan pengujian dengan mengaktifkan performa mode dan speed mode guys ya. Oke, saya aktifin speed mode dapat di 1.528.000. Ini rekor guys ya. Saya coba tes di Poco F6 dapat di 1.528.000 ya. Ini skornya teman-teman bisa lihat di sini. Skor CPU-nya dia tembus mau 400.000 kurang dikit guys. Oke. Nah, kalau kita coba masuk ke dalam aplikasi AnTuTu-nya, ini guys ya. Ini hasil pengujian terakhir tadi guys ya, 1.528.000. Kemudian kita coba lihat storage testnya. Nah, ini sisa penyimpanan 17% guys. Ini hampir penuh ya di sini. Kita coba uji aja. Masih dapat berapa skornya nih. Kita lihat ya teman-teman. Ini penyimpanan 17%. Lihat. Read-nya masih di 4000 MB atau di 4 GB dan skornya mirip ya dengan yang ada di Poco X6 Pro. Poco X6 Pro dapat skor segini tuh nggak ada peringatan sisa penyimpanan loh, masih aman penyimpanannya. Tapi di sini di Poco F6 penyimpanan 17% masih dapat skor di 178.000. Ini luar biasa cuy. Ini keren sih ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, itu hasil pengujian. Dan untuk di security, di sini kita gunakan versi default. Dan ternyata guys, untuk di Poco F6 versi defaultnya, ini security-nya versi 10.7.7 guys. Lihat ya. Nah, jadi kita akan coba menggunakan versi ini untuk tes gaming ya. Oke, kemudian kita coba lihat dulu teman-teman untuk di plugin-nya. Ya, plugin layanannya kita lihat nih.
plugin layanan sistem ya. Oke, ini dia plugin layanan sistemnya. Dia versi 93 cuy. Lihat. Defaultnya 93. Ini kemungkinan nanti kombonya bakal beda. Ini plugin layanan sistemnya minimal yang versi 93 guys. Minimal ya. Nih. Teman-teman, karena defaultnya juga ini 93. Kita lihat untuk Joyose ya. Oke, untuk Joyose. Nah, ini masih ekor 23. Saya coba ini ya. Downgrade ya. Kita coba uninstall update ya. Dia ke versi berapa guys? Nah, 2.4.13 cuy. Ini masih yang baru nih. Bahkan kalau di Poco X6 Pro, Joyose-nya masih di 2.3 ya. Belum ke 2.4. Ini di Poco F6 sudah di 2.4.13 guys. Defaultnya tuh. Kita nggak bisa uninstall update ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan coba lihat teman-teman, masuk ke dalam sini dulu. Ya, kita lihat tampilannya. Pasti dia akan ke reset karena tadi kita sudah sebelumnya, oh enggak guys, sebelumnya kita sudah downgrade dulu dan kita masukkan game-gamenya ya. Nah, ini yang akan kita coba tes nanti game-gamenya, Genshin Impact dengan settingannya seperti ini guys. Ini kita naikkan tinggi ya. Ini kita gunakan mode Pro dan di sini untuk aplikasi scan sudah kita kecualikan guys, biar tidak kereset ya. Oke, dan kita lihat teman-teman tampilan bilah sisinya seperti apa. Oke, kita lihat tampilan bilah sisinya seperti ini. Ini kita bisa hentikan, bisa percepat. Kemudian di sini kita bisa atur wheel boss-nya. Performa ini visual yang ditingkatkan, super resolusi ada coy. Ya. Setelah update fitur super resolusi ada ini. Teman-teman ya. Nih. Ini nggak tahu super resolusinya dia ngebug apa enggak nih. Nanti kita coba lihat ya. Gaya visual. Kemudian kita lihat kontrol sentuh. Ini pastinya kita aktifin ya, percepat jaringan otomatis biasanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk tampilan yang lainnya, pengubah suara. Ini untuk mengatur ini ya, brightness. Oke, kurang lebih seperti ini guys tampilannya. Kita langsung nanti coba tes langsung aja di mode wheel boss guys untuk pengujian game Genshin Impact. Mantap ya, ini videonya bakal panjang banget nih untuk Poco F6 karena fiturnya baru-baru guys, ini keren ya. Oke, langsung aja teman-teman, nanti kita lihat ya di gameplay seperti apa setelah saya main kurang lebih ya 30 menitan aja lah. 30 menitan, kita lihat nanti gimana performanya. Oke, yuk teman-teman, kita langsung aja coba main dan pastinya nanti saya akan coba gunakan aplikasi scan untuk melihat FPS dan rekaman FPS-nya. Oke guys ya, di sini saya sudah main cukup lama guys ya untuk Genshin Impact. Tepatnya berapa menit nanti kita coba lihat di hasil perekaman aplikasi scan guys ya. Oke, ini teman-teman lihat masih aman di 56 sampai 60 fps lihat. Baterai juga ini masih di 44,1 derajat Celcius teman-teman bisa lihat ya. Nih, ya tuh. 44,1 derajat Celcius dan FPS masih di 60 fps. Mantap cuy. Nah, di sini kita coba lihat dulu guys ya. Untuk di bagian setelan performa di sini ada visual yang ditingkatkan, ada super resolusi. Kita coba aktifkan. Oke, dia nggak ngebug guys. Aman ya. Tuh, teman-teman. Ini performanya masih enak banget guys. Dan suhu juga kalau kita coba tembak di sini 45,4 ya teman-teman nih, 45,4 tuh suhunya ya, 45,2 derajat Celcius. Di bagian belakang di sini di 45,9 ya. Oke, 46 guys, 46,0 ya derajat Celcius untuk di bagian sebelah sini. Oke, ini ada musuh cok. Wih, cukup kuat juga ya. Lihat guys, ini masih aman di 60 fps tuh. Tarung seperti ini juga ya. Ini di Poco F6. Akhirnya guys, akhirnya update ke versi ini performanya jadi jauh lebih
bagus, jauh lebih baik ya teman-teman. Ini mantap banget. Oke, kita langsung saja coba lihat teman-teman di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Yang jelas ini Genshin Impact di Poco F6 sudah jauh lebih bagus setelah update guys. Oke ya, kita coba lihat teman-teman di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Oke guys, kurang lebih di sini saya main berapa menit, lihat 53 menit ya. Ini mau hampir 1 jam Genshin Impact dan dia stabil. Teman-teman lihat di 60 fps cuy. Nah, cuman di sini dia kebuka sampai 90 fps. Apakah dia ini memang support sampai 90 fps? Kita nggak tahu guys. Karena tadi saya belum coba cek di pengaturannya. Kita coba lihat guys. Kita coba masuk ke dalam gamenya lagi nih. Kebetulan belum keluar. Kita coba lihat ya teman-teman ke bagian setting. Sebentar, ini sedang loading. Kita lihat guys ya. Kita coba lihat ke setting. Oke, ke bagian grafik. Nah, ini semuanya saya sudah rata kanan ya. Tuh, teman-teman ya. Tadi kita coba tes rata kanan. Tapi di CD-nya dia 60 ya. Nggak keluar, nggak ke unlock. Nggak ke unlock 90. Lihat, ini sudah rata kanan semua teman-teman settingannya. Oke, sekarang kita balik lagi ke aplikasi scan. Ya. Lihat guys. Di sini 60 fps. Stabil cuy. Selama berapa menit guys? 53 menit 52 detik ya. Rata-rata fps dapat di 59 fps. Suhu juga adem 44,8 derajat Celcius guys. fps maksimal ternyata sampai 70 fps. Dan kelancarannya lihat 100%. Gila guys. Ini keren ya. Saya tadi jalan-jalan, ada musuh seperti tadi kita lawan. Gitu terus guys, saya coba jalan-jalan di petanya ada musuh kita lawan. Ini stabil parah cuy. Di Genshin Impact ya. Oke, kita coba lihat nanti di game-game yang lain guys ya. Kita lihat guys di game-game yang lain. Ini teman-teman, luar biasa ya. Di Poco F6 Genshin Impact bisa sebagus ini. Setelah update ke HyperOS 2.0 102. Mantap ya. Ini posisinya default ya. Untuk security default, plugin default, Joyose juga default. Ini mantap banget guys ya. Oke, yuk kita coba di game berikutnya. Oke guys ya, di sini kita sudah main cukup lama guys ya. Ini untuk di Wuthering Waves guys ya. Lihat, dia fps-nya masih di 60 guys. Dan di sini untuk baterai suhunya di 45 derajat Celcius. Kalau kita coba tembak di sini guys. Oke, dia di 45,7 ya. Tuh. Kita coba lihat di bagian belakang, dia dapat berapa suhunya? 46 guys ya. 46 derajat Celcius untuk di bagian belakang. Ini performanya masih oke guys. Lihat. Ya, ini kita stop dulu aja. Nah, kita lihat guys. Tuh, ini saya main kurang lebih mau 1 jaman ya. Bahkan kayaknya lebih deh ini guys. Saya coba keliling-keliling. Tadi ya ada monster kita lawan. Tuh, lihat 59 fps. Ini saya pakai rata kanan guys ya. Di Poco F6. Lihat guys. Ini kita berubah dengan mode dia. Guys, luar biasa ya teman-teman ya. Tuh, masih lancar banget ini ya, luar biasa guys. Naik lagi ke 60 ya, lihat mantap sih ini ya. Keren, lihat 59 60 fps cuy ya. Ini untuk di Wuthering Waves ya, stabil guys. Ini saya pakai mode Wheel Boss ya. Oke teman-teman, dan di sini saya akan langsung coba aja guys, lihat ya di hasil perekaman aplikasi scan itu kita dapat rata-rata fps berapa dan suhu tertingginya dapat berapa. Oke, kita coba lihat guys ya. Oke guys, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nih, Wuthering Waves saya coba main 58 menit guys. Langsung aja kita coba lihat ya. Nah, ini dia rata-rata fps-nya dia dapat di 59,5 fps dan
maksimal suhunya di 45,2 derajat Celcius, dan di sini kestabilan di 100% ya, maksimum di 61 fps. Dan lihat teman-teman grafisnya 60 fps. Nah, ini ada beberapa naik turun ya, itu pada saat tadi saya coba lawan monster guys. Jalan ada monster kita lawan, jalan ada monster kita lawan. Nah, ini juga nih pas di akhir-akhir tadi ya, kita lawan monster langsung kita lari lagi gitu guys ya. Ini stabil di 59,5 fps untuk di rata-rata fps-nya guys. Ini saya main tuh 58 menit 20 detik guys. Lihat guys ya. Oke. Poco F6 luar biasa guys ya. Ini Wuthering Waves bisa stabil gini guys. Ya. Rata kanan ini ya, grafisnya rata kanan. Nih, ini saya belum keluarin gamenya. Kita lihat dulu teman-teman ya, biar teman-teman nggak penasaran nih. Lihat, ininya merah coy. Lihat, ininya merah semuanya. Tuh, ini 60 fps. Lihat teman-teman. Ke bawah lihat, ini semuanya high. Tuh, semuanya nggak ada yang, oh ini off nih. Kapsul itu di offin aja lah, nggak masalah guys. Auto fps kita matikan ya. Nah, oke. Auto fps kita matikan. Nah, kurang lebih seperti ini guys ya untuk settingan grafisnya. Yang penting di sini dia rata kanan guys. Lihat ya, rata kanan tuh. Merah guys ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk di Wuthering Waves ya. Oke, kita coba di game selanjutnya guys. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk nih di dalam game Delta Force Mobile. Dan teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ini fps-nya dia mentok cuma di 90 ya. Padahal di sini saya sudah setting guys, sudah setting di 120 fps ya. Mungkin ini sedang penyesuaian aja guys ya. Sedang penyesuaian gamenya ya di update baru. Aduh, ini habis guys pelurunya. Ambil dulu guys pelurunya guys, habis guys. Mana ya? Oh. Oke, itu dia guys ya. Nah, malah dia turun lagi tuh, naik lagi ya. Di sini kita sudah pakai wheel boss ya. Barusan kedeteksi 120 tapi turun lagi dia. Naik lagi ke 90 fps. Kayaknya ini masih penyesuaian guys ya, update barunya guys ya. Tuh, 90 lagi guys gitu ya. Kita lihat teman-teman. Nah, kalau sebelumnya di Poco X6 Pro, meskipun kita masuk ke sini, dia itu tetap masih di 100 atau 120 fps. Tapi dia di sini tuh pas masuk ke sini jadi 30 fps, guys. Oke, mungkin ini ada pengaruh dari setting atau penyesuaian dengan ini ya, guys ya, dengan gamenya ya. Karena sudah update gitu, guys. Oke, tapi masih enak kok ini guys di 90 fps ya. Di Poco F6, di Poco F6. Tuh. Masih enak main guys. Oke ya, kalau gameplay masih oke banget nih guys. Gameplay masih oke banget ya. Suhu di sini di aplikasi scan kedeteksi 43,7. Kalau kita coba cek di layar sama ya, dia juga masih di 43,5, teman-teman. Tuh, masih aman suhunya sih. Adem guys ya. 90 fps kedeteksinya di sini. Oke, kita lihat nanti teman-teman ya di hasil perekaman aplikasi scan
kayak gimana untuk rata-ratanya. Dan ya di sini sayang banget masih belum bisa stabil di 120 fps guys. Mungkin penyesuaian ya, nanti kalau ada update atau perubahan untuk game ini kita akan coba infokan guys, seperti itu. Nah ini kemudian udah selesai, yuk kita coba lihat teman-teman di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Oke guys ya, ini ya kita sudah masuk di dalam aplikasi scan. Nah, di sini rata-rata FPS-nya dia dapat di 86,8 fps. Dan teman-teman bisa lihat di sini di grafiknya guys, tuh lihat ya teman-teman ya. Ini seperti ini cuy. Tuh ya. Jadi, ini ada beberapa ketika kita coba tadi pindah ke lobby ya, deploy, itu dia langsung di set ke 30 fps tuh. Jadi seperti ini ya. Jadi nggak mulus di 120 fps tuh. Untuk di Poco F6 mainin Delta Force Mobile ya. Nggak lama sih kita main guys, 12 menit ya. Pas satu kali match aja. Tapi ya kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Suhu juga 43,7, masih aman ya. Masih nggak panas gitu teman-teman ya. Jadi masih oke banget untuk mainin tanpa cooler ya. Nah tapi sebelumnya kita coba tes di Genshin dan di Wuthering Waves. Ini di Poco F6 udah mantap banget guys edan ya. Dia bisa stabil di 59 fps tuh. Keren ya. Dan juga suhunya nggak terlalu panas. Nggak sampai 47, 48 derajat Celcius gitu ya. Di Poco F6. Oke. Terakhir guys kita coba di PUBG Mobile. Kita lihat ya gimana performanya. Kita coba nanti tes aja di 120 fps-nya guys. Kita lihat ya. Yuk. Oke guys ya, kita sudah masuk dulu nih di dalam setting PUBG Mobile. Saya mau perlihatkan terlebih dahulu guys ya. Karena sebelumnya di Poco X6 Pro ini udah nggak bisa HDR Extreme ya. Semoga di Poco F6 ini masih bisa ya. Nah ini smooth 120 fps bisa guys. Tuh ya, smooth 120 fps. Balance, kita lihat. Balance dia nggak bisa 90 fps guys. Kemudian HD dia Extreme ya, bisa. Kemudian HDR, oke masih aman ya. HDR masih aman, bisa tuh teman-teman ya. Ultra HD, bisa ya. Kemudian Extreme HDR masih belum bisa guys. Nah, jadi di sini saya akan coba tes di smooth 120 fps guys. Nah ya, gimana nanti performa di gamenya. Oke, nanti kalau di lobby dia bisa 90 fps guys. Nah kalau di lobby tuh kita setting Extreme Plus ya, 90 fps. Kalau Combat ini kita coba di Ultra Extreme, 120 fps. Oke, langsung aja nanti kita coba lihat di gameplaynya guys. Oke guys ya, ini kita sudah di gameplay di PUBG Mobile nih. Di sini kedeteksinya sudah di 120 fps guys, tuh lihat ya. Nah ya, dan suhu baterai juga atau suhu smartphone-nya di 41,3 derajat guys, masih aman. Jadi di sini saya mau coba main mungkin satu match ini, kita lihat gimana rata-rata FPS-nya. Kalau kita coba lihat di sini dia 120 fps cuy ya. Dia stabil, lihat teman-teman. Ya. Kita akan coba lihat gimana untuk performanya guys ya. Cuman di sini teman-teman bisa lihat tuh, grafisnya kayaknya ada ngebug ini guys. Lihat ya. Jadi seperti ini, tapi kalau ke bawah dia seperti ini. Ini gak tahu kenapa nih. Atau mungkin settingan di dalam gamenya kali ya. Kita lihat guys. Ini frame rate udah oke sih. Saya suka pakai colorful. Terus FOP-nya mungkin ya. Tapi nggak ada settingnya di sini guys. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk sensitivity-nya ini pick up. Nggak terlalu paham juga guys untuk settingannya. Yang jelas di sini untuk grafis kita pakai yang ultra extreme ya, 120 fps. Nah, tapi gini dia, nggak tahu kenapa nih guys. Apakah ngebug atau gimana? Ya, ini di PUBG Mobile di Poco F6. Oke ya, kita lihat aja nanti. Saya coba mainin satu kali match di akhir di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Kita lihat nanti gimana rata-rata fps-nya ya, dan juga suhunya nanti maksimal di berapa. Kalau ini sih masih aman guys, tuh masih di 42,9 ya, nggak nyampe 46 atau 48 ya teman-teman, seperti itu. Nanti kita lihat ya di hasil perekaman aplikasi scan. Saya akan coba main dulu nih guys. Yang jelas di sini bisa 120 fps deh ya, naik turun di 118, 119. Oke.
Oke guys ya, ini saya tadi sudah coba rekam dan ini saya sedang menunggu di sini guys ya. Nah, sedang menunggu di sini. Tuh, ini saya pakai ini ya, pakai apa namanya? eh Alat Attack on Titan ya. Tuh, mantap guys. Ih, cocok kayak Spider-Man gitu ya. Oke, itu dia. Seru guys ya. Ini saya coba grafiknya ganti ke HDR Extreme, tapi tetap lihat guys, dia ngebug kayak gini ya. Ini nggak tahu kenapa nih. Ini nggak tahu di gamenya atau nggak tahu kenapa guys. Jadi dia karakternya nggak kelihatan seperti itu ya teman-teman. Tuh. Padahal ini seru ya. Sebelumnya di Poco X6 Pro aman-aman aja sih. Oke, ini dia guys. Main dengan tim kita. Oke, pemburu Titan. Wih, cakep guys ya. Mantap. Kurang lebih seperti ini guys ya. Oke, kita lihat aja di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Yuk. Nah, teman-teman di sini ya. Tadi saya coba main PUBG Mobile dan dapat rata-rata FPS di 116,4 dan saya itu nggak maksimal guys gameplaynya. Kenapa? Sepertinya ada bug ya teman-teman untuk grafisnya di PUBG Mobile di Poco F6 ini setelah update. Mungkin nanti saya akan coba bahas lagi guys ya terkait hal itu. Yang jelas di sini pas awal kita coba tes PUBG Mobile di Poco F6 dia bisa 120 fps ya di fps atau di settingnya mentoknya 120 fps bisa cuy gitu ya di Poco F6. Cuman grafiknya masih ngebug kayak gitu. Apakah di teman-teman juga ada yang sama guys ngebug di game PUBG Mobile nih setelah update guys sih. Saya coba tes setelah update seperti itu ya, kurang lebih seperti ini dan suhu cukup lumayan guys 45,2 di sini ya, tembus mainin PUBG Mobile satu kali match. Oke, itu guys ya untuk di tes gamingnya. Oke guys ya, selanjutnya nih di sini saya mau spillkan sedikit terkait kamera ya. Oke. Ada beberapa juga teman-teman yang sudah update untuk di kamera Poco F6 ini ada bug di filter katanya ya. Kita coba lihat teman-teman ya di sini. Kita coba gunakan alami, pipit, nuansa emas, sinematik, aman tapi guys. Ya. Ada beberapa yang komen katanya ngebug gitu guys, tapi ini aman aja nih. Ya, nggak ada masalah guys. Kemudian kalau kita coba di video, kita lihat alam. Oh iya guys, ini ketika di video ya. Nah, ketika di video kita mau coba pakai yang alami, pipit nggak bisa, nuansa emas bisa, sinematik bisa guys. Nah, berarti kalau di foto aman ya teman-teman ya. Efek di foto, filter di foto aman. Tapi kalau kita mau coba di video, ini pipit nggak bisa, alami juga nggak bisa, asli bisa guys. Nah ini bug guys, ini saya coba di 4K 60 fps tuh ya teman-teman untuk resolusinya. Oke, dialami nggak bisa, pipit nggak bisa, nuansa emas bisa, sinematik bisa. Oh kuningnya mantep banget ya sinematiknya ya. Oke, itu untuk di video. Video Pro aman aja ya. Kalau di video Pro gimana? Di video Pro juga sama guys, pipit sama alami dia error tuh, nggak bisa filternya ya. Oke, semoga hal ini bisa diperbaiki bugnya ya teman-teman. Oke, di potret kayak gimana? Di potret filter. Oke, kalau di potret ini bisa ya. Oke, potret foto bisa guys. Sinematik tuh. Potret foto bisa. Kalau di video nggak bisa ya. Oke, kemudian yang lainnya kita lihat gerak lambat. Gerak lambat di sini maksimal 240 masih ya. Kalau 720-nya masih sama aja 240. Nggak bisa 960 interpolasi nggak bisa ya. Oke, lainnya film pendek dual views ada di sini guys, aman ya. Dual views. Nggak ada masalah. Kemudian apalagi di sini selang waktu Ultra HD malam hari. Malam hari cuma bisa foto ya, nggak bisa video. Oke, jadi untuk di kamera ada bug aja tadi guys ya di filternya ya, di video ya. Di video itu nggak bisa. Semoga ini bisa diperbaiki ya teman-teman ya. Atau kita coba nanti lihat ada update baru nggak untuk di aplikasi kamera kita updatekan. Kalau ada, semoga bisa memperbaiki bug yang tadi. Oke. Gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Secara keseluruhan di sini untuk performance Poco F6 gila guys. Ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Skor Antutu bisa tembus sampai
100 lagi, 1.522.000 ya. Nih. 1.528.000 bisa tembus maksimal di sini, guys. Saya coba aktifin juga speed mode di sini. Performanya memang ada peningkatan. Kemudian di Genshin Impact dan di Wuthering Waves itu luar biasa, guys, stabil sekarang dan adem juga. Dan ini saya pakai security default, plugin default, dan Joyose default. Untuk di Poco F6 untuk saat ini masih yang terbaik, guys, kombonya ya, yang default. Nanti kedepannya kalau ada combo-combo yang terbaik juga nanti saya akan share juga pastinya, guys, seperti itu ya. Jadi untuk secara keseluruhan seperti itu. Kalau dari saya sih, kalau nggak terlalu apa ya, fokus di kamera ya teman-teman, bisa langsung saja digaskan, guys, diupdatekan. Karena kenapa? Fitur-fiturnya lengkap ya. Sekarang ini sudah ada fitur ini, guys ya, mantap ya. Nah, Xiaomi Hyper AI ya, nih Xiaomi Hyper AI, mantap, lengkap sekarang semuanya, guys, di Poco F6. Circle to search ya, circle to search juga. Nah ya, ini, guys, circle to search, mantap sekali, guys ya. Tuh, mantap ya. Jadi untuk Poco F6 saran saya wajib diupdatekan ya. Rekomendasi saya diupdatekan aja, guys. Karena fiturnya ini terlalu banyak yang baru, guys. Seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya untuk di video kali ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Dan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman, guys. Oke, itu aja dan bye. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, guys. Bantu like, guys. Mantap.